Jadi saya kilas balik dari sekolah saya karena disinggung tadi ya. Begitu saya ada di Institut Kesenian Jakarta, saya ambil sinematografi waktu itu. Lalu disiplin ilmu yang saya bisa terapkan di kehidupan saya ketika itu, saya menunggu nih karena basicnya saya pelukis. Saya melukis dan menunggu teknologi, ya kan? Zaman dulu kalau kita foto harus nunggu cuci cetak, hasilnya kurang apa segala macam, belanja lagi dan belanja lagi. Nah, terbentur karena situasi waktu itu dengan SK 3 Menteri dan lain sebagainya, terus terang saya agak melihat dunia perfilman waktu itu belum seperti sekarang. Ada televisi banyak, ada sinetron dan lain sebagainya. Kalau dulu layar lebar. Lalu saya switch ke perhotelan. Saya kuliah di NHI di Bandung. Saya sengaja ngambil yang paling cepat. Kalau ada waktu itu program 3 bulan, saya ambil 3 bulan deh. Tapi ternyata yang paling cepat itu 2 tahun. Selesai dari itu saya langsung ke Switzerland. Saya cari kerja di sana dan kebetulan lulusan-lulusan NHI itu amat diterima di Switzerland karena mereka mempunyai sejarah histori yang NHI itu adalah otomatis di bawah pengawasan Switzerland, Hotel Asosiasi. Bekerjalah saya di restoran yang namanya Mövenpick Verslossen, ya. Saya berkesempatan menjadi chef di situ, ya, berkarir di situ selama sekian tahun. Sampai situ saya pulang ke sini. Nah, balik ke Indonesia. Sebelum terjadi kerusuhan 98 itu saya iseng-iseng kok tertarik sama ikan hias. Jadi saya beternak ikan hias waktu itu. Namanya ikan diskus. Sejalan dengan itu nggak berapa lama kerusuhan. Nah, dari situ pada saat itu istri saya maunya tuh pindah ke Amerika. Nah, hijrah pindahlah saya ke Amerika. Dan selama di Amerika itu berbagai macam jenis pekerjaan dan usaha tuh saya coba. Dan untungnya pada saat itu ya, saya amat tertarik sama buku-buku dan literatur yang jarang sekali bisa didapat di sini ataupun mahal. Dan di sana kan gratis, kita bisa ke toko buku, bisa ke library, apa segala macam. Jadi bertambahlah ilmu saya. Nah, sepulangnya dari Amerika ke sini, sekitar 6 tahun yang lalu, saya mulai tuh mencari apa sih yang bisa menjadi mata pencarian saya gitu ya. Pertama-tama saya pernah menjadi rekanan untuk TNI Marinir. Saya buat beberapa project lah dengan mereka. Yang paling bagusnya sih saya sempat bikin mobile hospital, jadi rumah sakit berjalan. Jadi truk semua, ada ruang operasinya, ada apa segala macam di atas kontainer. Habis itu dari hasil sedikit keuntungan dari usaha itu, saya mulai membuka laundry. Saya mulainya tuh buka laundry kiloan. Nah ya, saya jadi asal pertamanya tuh buat laundry kiloan. Karena begini, ini kan passion dan membutuhkan modal yang banyak juga untuk beli cat-cat, untuk beli peralatan. Tapi saya nggak tahu customernya waktu itu saya belum masuk, ya kan? Kenapa nggak saya buat dari laundry kiloan dulu yang udah ketahuan orang tuh butuh, ya kan? Jadi saya punya dana untuk diputarkan untuk membayar 2 karyawan saya dulu. Saya punya 2 karyawan waktu itu untuk membantu. Di belakang saya nyuci. Berangkat dari situ saya berniat untuk upgrade nih. Tiap jenjang waktu tertentu
saya harus punya satuan. Jadi kiloan ada satuannya. Dari satuan itu berkembang lagi, saya punya bed cover. Lalu berkembang lagi, saya mesti punya sepatu nih untuk bersihin sepatu. Tapi saya nggak mau cuma yang sekedar bersihin aja, saya mesti lebih dari orang lain. Nah, berkembang dari itu, saya bergabung dengan asosiasi laundry seluruh Indonesia nih. Dari situ juga saya di-endorse oleh satu pabrik chemical yang menjadikan saya narasumber untuk memberikan sebagai pembicara di seminar-seminar mereka yang kebetulan tuh ke kota-kota besar di Indonesia. Jadi di saat itu saya sudah mulai agak dikenal oleh kalangan laundry. Dengan spesialisasi saya seperti ini, saya memberanikan diri untuk menginvestasikan lebih lanjut dan menekuni lebih dalam. Akhirnya saya browsing nih kemana tempat saya bisa ambil kursus yang kira-kira bagus gitu ya. Pilihannya waktu itu ada 2, ke Inggris, ke London, sama ke Bangkok. Tapi kalau ke London kayaknya biayanya terlalu besar karena harus seminggu tinggal di sana. Belum biaya nakal saya, ya kan? Belum lain-lainnya. Akhirnya saya memilih Bangkok. Bangkok selain tidak terlalu jauh juga masih lebih enak lah. Selama seminggu di sana saya mempelajari berbagai macam yang sudah diprogramkan oleh mereka. Lalu sepulangnya dari saya membuka brand baru, ya. Jadi pecahan secara premium dari laundrynya. Yang satu namanya Be Easy. Untuk yang produk premium tas sama sepatu itu before and after. Saya harus ada B-nya, B as a lebah gitu ya. Karena saya amat tertarik dengan satu buku filosofi tentang lebah dan lalat gitu. Jadi saya berharap dengan adanya lebah itu mereka selalu bekerja sama, mereka punya sense of belonging yang tinggi dan nggak mau di tempat-tempat jorok dan lain sebagainya, saling membantu. Nah akhirnya saya menamakan semua brand ini usaha saya harus ada B-nya. Berangkat dari itu saya melakukan perubahan lagi. Udah ada laundry keperluan, udah ada satuan, udah ada sepatu, udah ada tas. Saya berangkat ke restorasi sekarang, ya dengan ada cat ini lain sebagainya. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang mempunyai barang-barang tuh kayak seperti ini masih bagus, mereknya juga bagus, ininya masih bagus, tapi dia bosan sama warnanya. Nah, saya menyediakan keahlian saya untuk merubah warnanya sesuai dengan apa yang mereka mau. Lalu seperti yang ini yang saya tunjukkan tadi, ini berharga dan ini sangat, wah ini ada memorinya nih, tas hadiah dari siapa, tapi udah lecet-lecet. Nah, dia minta untuk saya merestorasi ulang, mengembalikan semaksimal mungkin ke keadaan sebelumnya, seperti sedia kala. Ataupun tas seperti ini, tadinya ini udah rusak bagian ujung-ujungnya karena biasa kan taruh, gesekan dan hal lain sebagainya. Nah, saya kembalikan lagi dengan melakukan pengecetan dan restorasi. Jadi saya tidak mereparasi di sini, saya merestorasi. Ya, tidak ada bagian-bagian yang diganti, baik dari kulitnya atau apa, tapi saya restorasi dengan keahlian yang saya miliki. Nah, berangkat dari situ saya memikir lagi, apalagi perkembangan berikutnya dari line laundry saya. Akhirnya saya beli mesin spinner karpet untuk supaya bisa punya usaha pencucian karpet. Jadi kalau misalnya orang-orang masukin karpet ke laundry karpet itu bisa 2 minggu, saya paling lama 5 hari sebenarnya. 4 hari sudah selesai karena saya punya mesin spinnernya. Nah, sehabis itu saya ingin berkembang lagi. Setelah ini semua berjalan, lalu idenya balik lagi ketika
semua orang pada masak-masak nih, ya kan? Pada bikin kue, pada bikin apa. Akhirnya saya mempunyai divisi baru lagi, saya punya patisserie, ada divisi bakery untuk buat kue-kue, untuk buat roti dan lain sebagainya. Nanti bisa dicicipin ada di situ.